Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irina Sintiawati dengan NIM D1B1230043, kelas A jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluleo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Mikrobiologi Pertanian. Di sini saya mengangkat judul penyakit karat daun yang disebabkan oleh patogen Phacopsora phacereisi Shadow pada tanaman kedelai. Langsung saja. Kedelai merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang mempunyai manfaat multiguna sebagai bahan pangan, pakan, maupun bahan baku industri pengolahan susu, kecap, tempe, dan tahu. Kedelai merupakan sumber protein nabati yang murah dan mudah diperoleh, sehingga membuat kedelai semakin diminati. Permintaan kedelai semakin lama semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tetapi produktivitas kedelai masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kenapa? Dikarenakan produktivitas kedelai di tingkat petani masih rendah. Nah, salah satu faktor rendahnya produktivitas adalah serangan organisme pengganggu tanaman. Di Indonesia sendiri, karat daun yang disebabkan oleh Phacopsora phacereisi Shadow merupakan masalah utama dan dapat menyebabkan kehilangan hasil panen yang signifikan, berkisar antara 30-60% bahkan hingga 100% pada varietas yang rentan. Selanjutnya, gejala penyakit karat daun pada tanaman kedelai. Jadi awalnya itu muncul bercak-bercak klorotik berwarna kuning pucat, kecil dan tidak beraturan pada permukaan daun, terutama pada daun bagian bawah. Selanjutnya, bercak tersebut berubah menjadi coklat atau coklat tua. Pada permukaan bawah daun berbentuk pustul-pustul kecil berwarna karat besi yang berisi urodospora atau spora jamur. Terus pustul-pustul tersebut pecah dan mengeluarkan tepung berwarna karat. Daun yang parah terserang akan mengering, berwarna kuning kecoklatan dan gugur sebelum waktunya, atau yang biasa disebut defoliasi prematur. Serangan berat juga dapat menyebabkan polong tidak terisi penuh dan tanaman mati. Faktor yang mendukung perkembangan karat daun. Yang pertama itu ada kelembaban udara yang sangat tinggi. Jadi kelembaban di atas 90% sangat mendukung perkembangan penyakit. Terus penanaman varietas rentan. Beberapa varietas kedelai yang rentan terhadap karat daun yaitu antara lain varietas ringgit, sumbing, dan dafros. Ketahanan kedelai terhadap karat daun bisa bervariasi tergantung varietas, lokasi, dan umur tanaman. Selanjutnya ada suhu malam hari 20-25 derajat Celcius. Suhu ini tuh sangat sesuai bagi perkembangan penyakit karat daun. Selanjutnya melalui angin. Spora jamur itu dapat menyebar jauh melalui angin dan berkembang di tanaman-tanaman yang sehat. Kanopi tanaman terlalu rapat. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang lembab dan mendukung perkembangan penyakit. Selanjutnya itu pengendalian penyakit karat daun pada tanaman kedelai. Yang pertama itu ada menanam varietas toleran. Varietas toleran adalah varietas unggul dan lebih tahan terhadap penyakit. Beberapa varietas yang toleran, misalnya varietas grobogan, varietas anjasmoro, dan varietas biosoi. Terus, pengaturan jarak tanam. Memberikan jarak tanam yang lebih lebar dapat mengurangi kelembaban di dalam kanopi dan menghambat perkembangan penyakit. Jarak tanam kedelai yang dianjurkan yaitu 40 x 20 cm atau 40 x 25 cm. Ada juga pengendalian hayati. Pengendalian dengan agen hayati dimaksudkan dengan mengaplikasikan mikroorganisme antagonis dari penyebab penyakit. Keunggulan dari pengendalian tersebut adalah tidak mencemari lingkungan dan dengan satu kali aplikasi, efek residunya itu dapat bertahan lama sampai beberapa musim tanam. Mikroorganisme antagonis yang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit karat adalah bakteri Bacillus dan cendawan verticillum. Selanjutnya, lanjutannya, salinitas lahan. Jadi, membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dapat mengurangi sumber inokulum penyakit. Salinitas lahan yang dapat dilakukan seperti mencabut dan membuang rumput liar di luar lahan penanaman. Selanjutnya ada aplikasi fungisida nabati. Salah satunya yaitu menggunakan daun sirih.
Caranya itu 100 gram daun sirih dicuci dan di blender dicampur dengan air 1 liter dan 100 gram kanji yang kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu kamar. Kemudian disaring dan siap digunakan. Larutan sirih diaplikasikan pada umur 4 minggu setelah tanam sampai 12 minggu setelah tanam. Nah, jadi itulah tadi sedikit penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.